Halo semuanya, balik lagi bersama aku di channel Ingrid Ayu Putri. Udah lama banget aku nggak bikin video karena kesibukan aku satu dan lain hal. Nah, sekarang aku mau ceritain ke kalian tentang pertanyaan-pertanyaan. Aku mau jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian seputar kuliah S2, khususnya di UNJ. Aku baru kepikiran mau bikin video jawabin pertanyaan kalian di video aku yang tentang vlog keseharian aku kuliah S2 di UNJ. Dan ternyata dari komen itu banyak banget yang antusias, entah itu yang mau kuliah S2 atau yang mau kuliah di UNJ juga ada. Nah, daripada aku jawabin satu-satu dan kurang lengkap, kurang jelas, aku bikin video ini khusus untuk jawabin pertanyaan kalian tentang seputar kuliah di UNJ. Aku mau disclaimer dulu, kalau ini berdasarkan pengalaman pribadi aku nggak tahu nanti kalau kedepannya sistemnya itu berbeda, atau gimana aku nggak tahu, dan ini pengalaman pribadi aku nggak mau seperti menggurui atau seperti so tahu. Aku di sini cuma mau membagikan pengalaman pribadi aku selama aku kuliah di UNJ. Jadi kebetulan S1-nya aku juga UNJ, dan S2-nya juga aku lanjut di UNJ. Jadi buat kalian yang penasaran, kita lanjut langsung ke videonya. Sebelum ke pertanyaan, aku mau bacain komen di vlog aku yang sebelumnya. Itu ada dari Intan Permata S. Aku izin untuk ambil komenan kamu ya. Halo, salam kenal Kak. Makasih banyak banget untuk sharingnya, sangat membantu. Alhamdulillah sebelum aku daftar penmaba S2 UNJ, aku nonton vlog kakak ini. Wah, thank you banget, terima kasih. Wah, puji syukur aku keterima Kak. Wah, selamat. Semoga aku bisa ketemu kakak, amin. Dan ini sekitar 5 bulan yang lalu, dan itu pas corona berarti, dan tahun ini aku udah wisuda, berarti kita nggak ketemu ya. Lancar-lancar dan sukses ya Kak, tesisnya, amin. Lanjut, ada juga dari Anissa Eka Warliati. Semangat menuju tesis Kak, salam alumni Pasca UNJ Pendidikan Bahasa S2. Wah, terima kasih. Dan kita langsung masuk ke pertanyaan dari Cika Ca. Kak, jurusan PGSD yang non-reguler S2 ada nggak ya? Untuk jurusan-jurusan apa aja yang tersedia di UNJ, kalian bisa langsung cek websitenya UNJ di unj.ac.id, atau langsung ketik aja PGSD S2 PGSD UNJ. Nah, di situ kalian bisa cari. Soalnya kan kalau aku kan S2-nya itu masuknya di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Jadi nggak begitu mengerti tentang yang jurusan yang lain. Lanjut ke ke pertanyaan selanjutnya, maksudnya dari Sri Yunaningsih. Kalau kelas karyawan kuliahnya bisa pilih jam sendiri tidak Kak? Setahu aku, kalau yang kelas karyawan itu adanya di program Pascasarjana, itu ada yang di sore hari. Itu masuknya ke non reguler. Kalau di fakultas aku sendiri itu nggak ada yang non reguler, semuanya itu sama dalam satu waktu. Ada di Rabu sama Sabtu. Tapi kalau untuk pilih jam itu pasti nggak mungkin pilih jam. Mungkin maksudnya pilih jam itu pilih kelas kali ya. Kalau pilih kelas itu masih bisa. Kalau misalnya ada dua pilihan kelas, misalnya kelas A sama B, kalian mau masuk yang mana, terserah, itu bisa. Tapi kalau untuk jamnya, ya aku maunya yang jam 3 sampai jam 5. Tapi sebenarnya nggak ada, itu nggak bisa milih ya. Tetap yang harus ditentukan oleh kewenangan masing-masing dari jurusan. Pertanyaan selanjutnya dari Marjah Physics. Wah, ini kayaknya dari jurusan fisika juga, sama kayak aku. Kak, jadwal Rabu sama Sabtu berlaku juga bagi mahasiswa baru magister fisika tahun 2020 ya? Karena ini sedang dalam pandemi, pastinya tetap berlaku Rabu dan Sabtu, tapi mungkin belajar online ya. Aku juga kurang paham, tapi pasti berlaku Rabu dan Sabtu. Selanjutnya, pertanyaan dari Afifa Asmara.
Kak, kalau kuliah S2 itu berat nggak sih, Kak? Lebih berat S1 atau S2? Jadi kalau dibilang berat, sama-sama semuanya berat. Kalau S1 itu karena kita masih belajar dasar banget, jadi materinya itu masih kita harus masih pelajari lebih dalam lagi. Kalau S1 itu beratnya paling banyak praktikum. Nah, itu praktikum dulu. Karena aku di pendidikan fisika, praktikum aku bikin laporan itu tulis tangan, nggak boleh pakai komputer. Dan aku pernah begadang sampai setengah empat baru tidur, dan jam 6 itu udah harus bangun lagi. Itu perjuangan banget sih di situ. Sama skripsinya, skripsi sama tesis itu nggak beda jauh, cuma paling ambil datanya yang berbeda, dan variabelnya juga pasti ada yang berbeda. Kalau lebih berat, sama-sama berat sih. Jadi ada plus minusnya. Kalau S1 itu menurut aku lebih banyak ke teorinya, ke teori fisikanya kan, karena emang kita masih S1 ya. Kalau misalnya S2 itu lebih, kalau aku pendidikan lebih didalami ke bagian pendidikannya, seperti cara mengajar, bikin RPP, dan lain-lain. Pertanyaan selanjutnya dari, ini pertanyaan bukan ya? Oh ya, Rai Sandi, jagovismat.id. Oke. Wah, kebetulan banget Kak, saya juga alumni UNJ jurusan Pendidikan Fisika tahun 2019. Pengen ngelanjutin S2 pendidikan fisikanya di UNJ juga, tapi masih belum memahami atau belum mengerti pandangan-pandangan tes untuk masuk S2. Harus belajar materi apa saja? Mohon arahan dan informasinya. Terima kasih. Oke, terima kasih juga pertanyaannya. Jadi pas aku masuk 2018 itu tesnya itu ada 3. Ada TPA, tes potensi akademik, bahasa Inggris, dan tes kompetensi bidang. Kalau aku bidangnya fisika, ya pasti fisika. Kalau masih belum berubah, pasti ini masih berlaku. Aku juga nggak nyangka ya kok aku bisa keterima gitu loh, padahal kalau jujur itu di bagian fisikanya aku ada miss beberapa soal gitu, yang kayaknya aku ragu ini benar atau enggak. Tapi trik aku mensiasatinya adalah, kalau misalnya kita kurang di salah satu mata ujinya, di bidang ujinya, misalnya kita kurang di bahasa Inggris, kita kurang menguasai bahasa Inggris, kamu benar-benar harus dimaksimalin di TPA atau di kompetensi bidangnya, misalnya fisika kayak aku. Kalau kamu kurang di fisikanya, kamu harus dimaksimalin di bahasa Inggris atau di TPA-nya. Kalau lebih bagus lagi, TPA dan bahasa Inggrisnya itu dikuatin banget gitu untuk mengcover yang di fisikanya itu kalau cara aku ya. Aku juga nggak ngerti, kaget pas itu, oh kok aku keterima, dan teman aku yang aku pikir keterima juga ternyata nggak lolos gitu. Jadi ya, kalau siasat aku tuh kayak gitu, trik aku kayak gitu, dikuatin aja di mana bidang yang kamu bisa, itu pokoknya dimaksimalin banget. Jadi untuk mengcover di bidang yang kamu kurang kuasai gitu. Selanjutnya pertanyaan dari Alivia Hanifah. Kalau kelas karyawan bisa hari apa aja Kak, atau sama semua Rabu dan Sabtu? Jadi sini aku mau tekanin lagi, kalau Rabu dan Sabtu itu ada di jurusan aku di Pendidikan Fisika S2 Pendidikan Fisika UNJ atau Magister Pendidikan Fisika yang ada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pendidikan. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. MIPA ya. Itu ada Rabu Sabtu. Kalau di jurusan lain itu pastinya berbeda. Dan aku nggak tahu beda atau samanya, nggak tahu. Kalian bisa langsung cek websitenya masing-masing ya. Dan kalau untuk kelas karyawan di fakultas aku untuk S2-nya itu nggak ada yang namanya kelas karyawan. Jadi semuanya itu masuk dari pagi. Rabu tuh kita dari jam 8, Sabtu juga dari jam 8, tapi ya nanti tergantung pembagian mata kuliahnya di jam-jam berapanya itu ada gitu kan. Tapi nggak ada yang namanya kelas karyawan dan nggak ada jam karyawan. Semuanya itu masuk dari pagi, makanya sebisa mungkin kita Rabu sama Sabtu itu dikosongin. Kalau yang mengajar mungkin kosongin tuh waktu Rabu sama Sabtu dikosongin. Kalau yang bekerja juga sebisa mungkin dikosongin Rabu dan Sabtunya gitu.
Selanjutnya pertanyaan dari Herdian Rati Pramesti. Kak, bedanya S2 UNJ reguler sama non-reguler apa ya? Jadi, kalau di fakultas aku, sekali lagi, fakultas aku itu cuma ada yang reguler. Reguler itu, sepaman aku reguler itu dari segi biaya, aku dulu pernah searching itu beda. Reguler itu lebih murah, non reguler itu lebih mahal. Dan aku nggak tahu bedanya apa karena di fakultas aku sendiri itu nggak ada yang non reguler. Kalau yang untuk reguler sebenarnya sama aja sih. Cuma karena kita S2 dan memang sudah bekerja, itu pasti waktunya lebih dipersempit, Rabu dan Sabtu. Mungkin kalau fakultas lain mungkin ada hari yang lain, aku nggak tahu. Jadi untuk pertanyaan ini aku kurang ngerti ya. Non reguler itu biasanya non reguler ada di program pascasarjana. Ada namanya Fakultas Pascasarjana, itu biasanya ada yang di bidang S2 Teknologi Pendidikan, Manajemen Pendidikan, Pendidikan Anak Usia Dini, dan lain-lain. Tadinya aku juga mau masuk teknologi pendidikan nih, kayaknya ya boleh juga, tapi aku milih untuk yang linier dengan jurusan aku, yaitu pendidikan fisika. Selanjutnya pertanyaan dari Amatullah Sofia. Tes bidangnya matkul yang ditesin apa aja ya? Terima kasih. Yang pasti sesuai jurusan kalian. Kalau jurusan kalian matematika ya otomatis pasti matematika, kimia juga begitu, biologi. Karena aku fisika pasti ya fisika gitu. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Siti Halimah. Kemungkinan daftar S2 di UNJ diterima nggak sih, Kak? Terus biaya pendaftarannya berapa dan biaya per semester berapa? Mohon dijawab ya, Kak. Insya Allah mau daftar. Wah, semangat ya. Jadi pertama, kemungkinan daftar S2 di UNJ diterima nggak sih, Kak? Menurut pengalaman aku, ya belum pasti keterima juga. Karena temen aku yang satu kelas di S1-nya, UNJ juga, fisika juga, itu nggak lolos, belum berkesempatan lolos untuk masuk S2 UNJ. Jadi kalau dibilang kemungkinan diterima, ya enggak juga gitu. Terus biaya pendaftarannya berapa? Aku lupa karena itu udah 3 tahun yang lalu, sekitar 750.000 apa ya? Atau berapa ya? Aku lupa. Kalian bisa langsung cek aja di websitenya ya. Dan biaya per semester berapa? Jadi biaya semester dari awal itu dari semester 1 sampai sebelum corona tuh, yang sebelum Maret 2020 itu masih 10 juta rupiah per semester. Karena ada pandemi, ada COVID-19, itu jadi di diturunin jadi sekitar 4.600.000 aja, karena kan kita juga kuliahnya banyaknya online, nggak pakai kelas, jadi sama dosen juga online, jadi itu jadi 4.600.000. Dan itu kalau di jurusan aku, sekali lagi ya, kalau di jurusan lain aku nggak tahu sama atau beda, tapi sepertinya sama, 10 jutanya sama gitu ya. Selanjutnya pertanyaan dari Lia Maesaro. Kak, kalau S2 di univ negeri itu ada batasan umurnya nggak sih? Setahu aku mau S1, S2, S3 itu nggak batasan umur. S1 kalian mau umur berapa aja, umur 20, 21, 22, 23 sampai nanti sampai 30 pun boleh, asal kalian punya ijazah yang di bawahnya, yaitu kalau S1 ya punya ijazah SMA. Kalau S2 punya ijazah S1, dan kalau S3 punya ijazah S2. Jadi kalau udah jenjang perguruan tinggi itu udah nggak kenal yang namanya umur. Yang penting kalian memenuhi syarat yang diperlukan dari si jurusan atau fakultas tersebut, universitas tersebut itu qualified kalau menurut aku. Selanjutnya pertanyaan dari Reza Nur Wahyuni. Kak, ceritain cara masuk dan daftar S2 UNJ dong, Kak. Oke, jadi cara masuknya ya buka websitenya, pendaftarannya kapan, bukanya tutupnya kapan. Biasanya itu nanti ada form suruh isi, form online suruh isi, udah diisi data diri kita dan lain-lain. Itu nanti kita dikasih seperti langkah-langkah untuk pembayaran uang pendaftaran ya. Uang pendaftaran nanti kita suruh bayar di bank, transfer gitu. Habis itu nanti kita ikutin jadwal ujiannya, karena saat itu aku tuh belum masuk pandemi ya, 2018 itu belum ada COVID-19, jadi aku masih harus ke tempat ujian offline.
Nah, kalau sekarang nggak tahu, kurang tahu aku ya, karena pandemi entah online entah offline, tapi diatur jaraknya itu aku juga kurang ngerti. Selanjutnya pertanyaan Ayuwari Anggra ini. Kak, di S2 PG PAUD di UNJ ada kelas karyawan tidak, Kak? Sekali lagi, kalau untuk jurusan lain, aku kurang tahu ada atau enggak kelas karyawan. Jadi enggak ada yang namanya kelas karyawan di UNJ. Setahu aku adanya reguler dan non reguler. Dan kalau untuk jurusan lain, kalian bisa langsung cek ke websitenya masing-masing. Pertama, kalian buka dulu di unj.ac.id, lalu pilih fakultasnya, ya fakultas apa. Atau enggak kalian langsung tulis di Google misalnya seperti ini PG PAUD. Ya udah langsung pendidikan anak usia dini UNJ. Itu langsung kalian klik aja, itu pasti ada kok. Pertanyaan selanjutnya dari Putri Hasegawa. Kak, kalau kelas ekstensi di Universitas Negeri Jakarta ada buat D3 ke S1 enggak? Karena aku bukan dari orang yang ekstensi D3 ke S1, aku kurang paham nih ya. Sepertinya kayak bukan ekstensi ya kayaknya. Jadi nanti kamu kalau mau dari D3 ke S1 kan kamu ngambil S1. Kalau misalnya di D3 itu belum ada mata kuliah yang dibutuhkan, itu pasti kamu harus matrikulasi. Kalau beda jurusan ya, setahu aku kalau beda jurusan. Nah, aku kurang ngerti nih kalau dari D3 ke S1 itu gimana. Selanjutnya pertanyaan dari Citra Nur Hikmah. Kak, apa bisa kerja sambil kuliah di UNJ? Ya bisa sih, mau S1 mau S2 kalian bisa kerja sambil kerja gitu ya, tinggal disesuaikan aja sama jam kuliahnya. Misalnya S1 kalian mau sambil ngajar privat kayak gitu, ngajar les, itu bisa, tinggal disesuaikan aja. Apalagi S2 kan memang mayoritas rata-rata sudah bekerja. Ya pasti ada waktu yang kosong untuk bekerja gitu. Selanjutnya ada lanjutan pertanyaan dari Alfifa Asmara. Kalau tugas individu nggak masalah banget sih buat aku, oke. Sepadat S1 kah? Atau masih bisa sambil kerja? Ya kalau bilang padat ya nggak sepadat S1. Kalau S1 kalian dari Senin sampai Jumat itu full di kampus. Kalau ini nggak, cuma Rabu Sabtu, tapi kalau aku ya, kalau cuma Rabu Sabtu tapi dari pagi sampai sore. Nah, itu semua pertanyaan yang masuk di komentar YouTube aku di video aku yang tentang vlog S2. Aku bikin video ini jadi ya sedikit mengenang yang lalu-lalu. By the way, aku udah lulus tahun ini. Aku sidang itu Juli 2021 dan wisuda itu di September atau Oktober ya, aku lupa. Oktober 2021. Karena masih pandemi, jadi aku masih online wisudanya. Sebenarnya kangen sih kayak S1 wisudanya tuh kita ketemu bareng-bareng, foto-foto gitu kan. Senang lah pokoknya, bahagia, tapi ya disyukuri aja, mungkin memang ini jalannya, tapi tetap bahagia, tetap senang karena udah bisa lulus. Ya, terima kasih juga para Bapak Ibu dosen yang sudah memberikan ilmunya dan semoga bisa diaplikasikan. Dan buat kamu yang semangat banget nih mau lanjut S1 atau lanjut S2-nya, semangat, dan kalian harus sering-sering berlatih untuk tesnya, sering-sering cari-cari info, dan semoga kalian bisa tetap ngelanjutin ke pendidikan yang lebih tinggi, S1, S2, dan S3. Amin. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videoku ini. Semoga kalian jadi termotivasi, dan untuk kalian yang mau kirim pertanyaan juga bisa langsung tulis komen di bawah ya, dan jangan lupa like video ini, juga subscribe ke channel aku, di share juga. Semoga video aku ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian semua. Bye bye.